Sesaat lagi Anda akan menyaksikan dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, saya Detalia. Selama 1 jam ke depan akan menemani Anda bersama Kementerian Perindustrian dalam program Dialog Industri Agro yang akan membahas mengenai revitalisasi industri mebel rotan Indonesia. Sedikit informasi, negara Indonesia merupakan pemasok 85% bahan baku rotan di seluruh dunia. Namun sayangnya, beberapa tahun terakhir justru industri rotan yang ada di tanah air mengalami keterpurukan. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya perusahaan mebel rotan yang tutup dan juga image dari produk rotan itu sendiri yang juga semakin terpuruk. Untuk memecahkan hal ini tentulah bukan hal yang mudah. Nah, kali ini saya berada di kota Cirebon yang juga dikenal sebagai kota sentra industri rotan nasional akan membahas langsung bersama Menteri Perindustrian Bapak M.F. Hidayat. Dan kita akan mendengar langkah-langkah ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan image dari produk rotan itu sendiri atau bahkan menjadikan rotan sebagai ikon produk nasional. Nah, sungguh sebuah kehormatan karena kita bisa berbincang langsung dengan Bapak Menteri kita. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita saksikan tarian penyambutan tarian khas Cirebon. Republik Indonesia yang akrab disapa Pahi. Selamat datang Pahi, dijemput langsung oleh adik-adik. Silakan Pak, apa kabarnya Pahi? Oke, baik, terima kasih. Baik, tadi itu adik-adik kita yang menarikan topeng khas Cirebon dari Sanggar Purwa Kencana Sawitri. Sangat cantik sekali ya, beri tepuk tangan dulu yang meriah. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai tema perbincangan kita pada episode kali ini. Tapi pemirsa, selain Pahi, kita juga mendatangkan narasumber lain. Talk show ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Bapak Beni Wahyudi beserta jajarannya, dan beberapa narasumber lain yang akan terlibat langsung dalam talk show kita kali ini. Nah, namun sebelum kita mulai materinya dan kita mulai perbincangan kita, ada baiknya kita simak cuplikan berikut ini. Kekayaan alam Indonesia memiliki potensi dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi bangsa ini. Rotan merupakan salah satu komoditi agroindustri yang sangat potensial dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Terletak di Kabupaten Cirebon yang menjadi sentra industri rotan di Indonesia. Namun kini telah terjadi penurunan produksi, ekspor maupun penyerapan tenaga kerja dari industri furniture rotan di Cirebon, Jawa Barat. Diakibatkan masih adanya ekspor bahan baku rotan dan rotan setengah jadi, serta mengalirnya bahan baku rotan ke luar negeri secara ilegal, sehingga membuat para pelaku usaha furniture kesulitan bahan baku. Penyebab lain adalah menurunnya image mebel rotan di pasar internasional yang berdampak pada menurunnya peminat mebel rotan sehingga menyulitkan pemasaran.
Menurut data Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia atau AMKRI, per Desember 2009 menunjukkan dari total 516 perusahaan sebanyak 220 perusahaan atau 43% yang bergerak di subsektor pengolahan rotan ini telah gulung tikar. Untuk itu diperlukannya tindakan pemerintah secara sinergi bersama dengan para pelaku industri rotan untuk melakukan revitalisasi industri mebel rotan nasional, agar pengembangan agroindustri rotan bisa tetap berlangsung dan tetap mengedepankan kualitas rotan terbaik Indonesia. Nah, itu tadi kita sudah lihat secara global mengenai perkembangan industri rotan yang ada di tanah air. Nah, Pak Hi, tema mengenai perbincangan kita kali ini adalah mengenai revitalisasi industri mebel rotan yang ada di Indonesia. Berarti industri rotan mebel ini pernah berjaya ya Pak? Ada masanya berjaya di Indonesia. Kenapa kementerian ini memfokuskan industri mebel rotan sebagai salah satu PR-nya? Ya. Silakan Pak Hi. Terima kasih. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa kursi rotan yang desainnya indah ini diproduksi di Cirebon ini. Dan Ini tepuk tangan terlebih dahulu. Ini high quality. Ini high quality semua dan ini kokoh ya Pak Hi. Kokoh dan sangat diminati. Jadi mungkin dengan mengatakan itu saya mau menyatakan hari ini kita start untuk relaunching lagi industri rotan sebagai industri nasional dan untuk melakukan ekspor kembali seperti kejayaannya di masa yang lalu. Pada tahun 2006 saya kira sampai 2006 ekspor rotan kita masih cukup besar dan sebagaimana sudah ketahui juga bahwa tadi sudah disampaikan 85% dari total bahan baku rotan itu berasal dari hutan-hutan di Indonesia. Betul. Lebih kurang pada tahun 2005 itu dihitung ada 622 ribu ton. Dan kalau toh sekarang berkurang tentu tidak banyak dari jumlah tersebut. Tetapi sebagai negara yang mengandalkan industri berbahan baku rotan, kita mengalami masa-masa kejayaan pada tahun 1986. 1986 pada saat itu ya? Pada saat itu saya tentu belum jadi menteri, masih jadi demonstran mungkin mahasiswa atau apa. Saya ingat pada waktu itu kita dominan di dalam ekspor. Dan karena kebijakan pada waktu itu yang saya ingat, kita melarang ekspor bahan baku rotan pada waktu itu, sehingga negara-negara yang tidak bisa menerima suplai bahan baku rotan kemudian mengalihkan industrinya ke Indonesia, Taiwan dan sebagainya, itu melakukan join di Indonesia dan produksi rotan Indonesia meningkat dengan deras. Dan pada tahun 2006 kalau tidak salah, 2007 ada kebijakan yang berubah, mungkin karena dinamika pasar, mungkin juga karena waktu itu polisi pemerintah yang berubah mengingat dinamika itu tadi, sehingga memperbolehkan perubahan dari peraturan itu ya? Sehingga memperbolehkan izin bahan baku rotan, dan secara langsung dan tidak langsung itu menyebabkan produksi kita sangat menurun. Oh, jadi perubahannya itu terjadi pada saat tahun 2005 setelah perubahan peraturan yang melarang ekspor dari bahan baku rotan itu ya Pak ya. Dan tentu setelah itu ada aturan-aturan yang dicoba untuk mengembalikan kejayaan itu kembali. Tapi belum berhasil. Tadi disinyalir sampai 2010 ini potret dari industri rotan kita terus menurun. Dan saya sudah 1,5 tahun duduk sebagai Menteri Perindustrian, melihat sebagai negara yang pernah membuktikan berjaya di industri rotan, dan sebagai negara sebagai penghasil bahan baku rotan yang terbaik, terbesar, yang hampir mendominasi seluruh bahan baku rotan dunia.
sudah seharusnya Indonesia bisa kembali kepada masa-masa kejayaannya ya. Oke. Nah, itu impian yang harus kita capai ya Pak, PR bersama. Nah, kalau dari pihak pemerintah sendiri, kebijakan apa yang dibuat sehingga kita bisa meningkatkan image dari produk rotan itu Pak? Ada peraturan pemerintah melalui Menteri Perdagangan yang akan ditinjau kembali tahun ini. Mungkin itu dulu menyikapi perkembangan pada waktu lalu, dirasakan perlu untuk diri. Dengan menteri yang terkait, misalnya dengan Menteri Perdagangan, saya sudah mendiskusikannya. Dan saya datang ke Cirebon ini di dalam rangka bertemu dengan para pelaku industri rotan. Saya tadi mengunjungi pabrik-pabrik rotan, bahkan pabrik-pabrik subkontraktornya yang bekerja atas order dari para eksportir dan produsen itu saya datangi, saya menginterview dan membicarakan mengenai keadaan rotan industri sekarang ini dan bagaimana harapan mereka untuk meningkat. Dengan kunjungan ini saya berharap saya bisa mendapatkan input langsung on the spot. Saya juga kemudian akan melakukan forum dengan seluruh stakeholder, para praktisi, asosiasi, dan siapapun, bahkan dengan kaum LSM yang skeptis mungkin sikapnya terhadap prospek perkembangan dunia. Saya akan tetap berdialog karena tekad saya, kunjungan saya ini merupakan starting point. Kita relaunching kembali, menjual Cirebon dan menjual ikon industrinya yaitu rotan dan batik. Oke. Baik, Pak, nanti kita akan berbincang lebih detail lagi mengenai perkembangan atau revitalisasi industri mebel rotan Indonesia. Dan pemirsa, selain nanti kita akan berbincang, saya juga akan mengenalkan narasumber lain yaitu Bapak Bupati Cirebon. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Dedi Supardi, dan juga ada Bapak M. Hatta Sinatra. Beliau adalah Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia. Dan juga ada Bapak Leonard Sabrata, beliau adalah praktisi desain mebel rotan, dan juga Mr. Kurt Schultz, pemilik Aida Rotan. Baik, nah kita akan melanjutkan perbincangan kita ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di TV One. Memberikan sumber kehidupan bagi manusia. Silakan bumi memberikan kontribusi yang besar dalam semesta. Bumi dan manusia, TV One terdepan mengabarkan interaksi. Ada surat yang surat yang digunakan itu tidak pernah diakui oleh surat informasi. Apakah dia bisa? Terdepan mengabarkan. Sekarang kita akan mengikuti fans-fans Galatasaray. Batan Galata ini harus selalu dipenuhi oleh para pemain. Dan desain-desainnya bagus ya. Lumayan. Jadi ya selain pemain bola juga seorang yang romantis juga akan syukur. Bukan jalan-jalan biasa. Di TV One terdepan mengabarkan. Kembali lagi di Dialog Industri Agro, dan pemirsa, di samping saya ini mungkin Anda melihatnya hanya kursi biasa